Saya mau nanya sesuatu nih yang mungkin lagi kamu alamin sekarang. Pernah nggak kamu ngerasa salah jurusan? Atau mungkin kamu udah kerja, tapi tiap pagi rasanya berat banget buat bangun. Dan kamu mikir, aduh, ini beneran kerjaan saya seumur hidup? Atau buat kamu yang masih di bangku sekolah, bingung, setengah mati, mau milih jurusan apa nih? Dengerin omongan orang tua, lihat teman-teman, scroll TikTok, lihat A Day in My Life, profesi A, B, C, malah makin pusing. Kalau kamu ngerasa semuanya itu, selamat, kamu normal. Karena ternyata mitos tentang kita ini harus nemuin satu pekerjaan impian yang sempurna itu salah besar. All right, first you flick this switch, then this switch. That activates it. Then you push this button, which will give you 5 minutes to get out of there. Now, whatever you do, don't push this button, because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. That's right. I am Groot. No! Now that's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No, that's exactly what you just said. How is that even possible? Which button is the button you're supposed to push? Point to it. No! To him. I knew you were lying. You have priceless batteries and an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you. That's exactly my point. I have to do everything. You are wasting a lot of time here. We're all gonna die. Saya baru aja menemukan riset gila-gilaan tentang faktor yang nentuin pilihan karir. Dan faktanya mengejutkan. Rata-rata orang di zaman sekarang itu ganti kerjaan itu bisa 12 sampai 15 kali seumur hidupnya. Bahkan diprediksi 60% pekerjaan yang bakal diisi sama anak-anak SMP sekarang itu pekerjaan yang saat ini nih belum ada. Jadi milih karir itu bukan lagi event sekali seumur hidup, tapi sebuah proses adaptasi seumur hidup. Ini adalah pertarungan terus-menerus antara nyari kepuasan batin dan juga tuntutan dari dunia luar yang kejam. Bisa duit, ekspektasi keluarga, kondisi ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas arsitektur ambisi ini. Kita bakal bongkar semua faktor dari A sampai Z, dari dalam diri kamu sampai tekanan dari luar, bahkan sampai tren masa depan yang bakal ngubah cara kerja kita. Ini bakal jadi peta lengkap buat kamu ngebangun karir yang nggak cuma cuan, tapi juga bikin kamu happy. So, siapin diri kamu, karena kita bakal mulai perjalanan buat ngenalin diri sendiri lebih dalam. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, share ke teman-teman, dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut. Tonton sampai habis ya. Oke, sebelum kita ngomongin soal gaji, gengsi, atau omongan tetangga, semuanya harus dimulai dari sini, yaitu diri kamu sendiri. Saya ingin menekankan banget pentingnya person environment fit. Gampangnya, kamu bakal bahagia dan sukses kalau kepribadian kamu itu klik sama lingkungan kerja kamu. Nah, ada 2 cara super keren buat ngebaca kepribadian karir kamu nih. Pertama, tes kepribadian karir. Ada banyak seperti MBTI, DSC, Hexaco, dan lainnya. Tapi kali ini kita akan fokus ke 2 aja. Salah satu yang paling legendaris yaitu Piaget-Holland Codes. Ini teori dari psikolog John Holland yang bilang kalau pilihan karir itu cerminan kepribadian. Kita cenderung suka kerja bareng dengan orang yang mirip sama kita. Ada 6 kepribadian. Coba kamu dengerin dan kira-kira kamu yang mana nih? Yang pertama ada realistik, si doers. Kamu suka kerja pakai tangan, alat, mesin, suka ngebangun, benerin sesuatu, dan seringnya suka kerja di luar ruangan. Contoh kerjaannya ada insinyur, ada pilot, mekanik, petani. Yang kedua, investigative, si thinkers.
Kamu suka ngulik ide nih, observasi, riset, dan mecahin masalah-masalah yang rumit. Contohnya ada ilmuwan, dokter, peneliti, dan analis data. Yang ketiga ada tipe artistik, yaitu si creators. Kamu suka mengekspresikan diri lewat seni, musik, tulisan, gak suka diatur-atur, dan butuh kebebasan. Contohnya ada seniman, penulis, musisi, dan juga desainer grafis. Yang keempat ada social the helpers. Kamu dapat energi dari ngebantu orang lain. Ngajar, ngelatih, ngasih konseling, itu kamu banget deh. Contohnya ada guru, perawat, konselor, dan juga social worker. Yang kelima itu enterprising, si persuaders. Kamu suka mimpin, ngejual ide, meyakinkan orang, dan gak takut ambil risiko buat dapat untung. Contohnya ada salesperson, ada pengacara, politisi, pengusaha. Dan yang terakhir ada conventional, yaitu si organizers. Kamu suka kerja dengan data, angka, ngikutin prosedur, dan suka lingkungan yang terstruktur dan rapi. Contohnya ada akuntan, sekretaris, pegawai bank, dan juga pustakawan. Nah, kebanyakan dari kita adalah kombinasi dari 3 tipe yang disebut Holland Code. Misalnya ada SIA, yaitu social, investigative, dan artistic. Coba deh, 3 tipe teratas kamu tuh yang mana? Yang kedua ada the big 5 personality atau ocean, DNA psikologis kamu. Ini adalah 5 dimensi utama kepribadian yang udah diakui sains bisa memprediksi banyak hal termasuk kesuksesan karir. Yang pertama itu ada openness atau keterbukaan. Seberapa penasaran dan kreatifnya kamu. Orang yang openness-nya tinggi cocok jadi peneliti, seniman, atau insinyur. Yang kedua ada conscientiousness atau kehati-hatian. Seberapa teratur, disiplin, dan bertanggung jawabnya kamu. Ini adalah prediktor kesuksesan yang paling kuat di hampir semua pekerjaan. Cocok jadi akuntan, dokter bedah, atau manajer proyek. Yang ketiga ada extraversion. Seberapa outgoing dan energiknya kamu di lingkungan sosial. Jelas, ini cocok buat jadi sales, manager, atau PR. Yang keempat ada agreeableness, yaitu seberapa kooperatif dan empatiknya kamu sama orang lain. Ini modal utama buat jadi perawat, konselor, atau guru. Yang kelima, yang terakhir itu ada neuroticism. Seberapa gampang sih kamu ngerasain emosi negatif kayak cemas, stres. Orang yang neuroticismnya tinggi mungkin lebih nyaman di kerjaan yang tekanannya rendah. Kayak arsiparis, sementara yang rendah cocok buat kerjaan stres tinggi kayak CEO atau perawat UGD. Gabungan dari Riasek dan The Big Five ini adalah fondasi buat self-awareness. Ini bukan ramalan ya, tapi cermin buat kamu ngerti, oh pantes, saya nggak betah kerja di balik meja, saya kan tipe realistic social. Oke, kamu udah kenal diri kamu, tapi sayangnya milih karir itu nggak terjadi di ruang hampa. Ada kekuatan-kekuatan eksternal yang narik-narik kita ke berbagai arah. Pertama dan yang mungkin paling kuat adalah keluarga. Riset membuktikan keluarga adalah pengaruh paling signifikan dalam pilihan karir anak muda. Ini bisa lewat tekanan langsung, kamu harus jadi dokter, titik. Atau lewat pengaruh tidak langsung seperti nilai-nilai kerja atau stereotip gender yang kita serap dari kecil. Paradoksnya, banyak orang tua ngerasa mereka udah ngasih kebebasan, tapi anak-anaknya tetap ngerasa orang tua adalah pengaruh terbesar mereka. Ini bisa jadi masalah kalau nilai-nilai orang tua beda sama passion si anak. Hasilnya, si anak mungkin dapat pekerjaan yang bikin orang tuanya bangga, tapi dianya sendiri sengsara. Gaya helikopter parenting ini yang terlalu ikut campur juga terbukti bikin anak jadi depresi dan ragu sama pilihan karirnya. Yang kedua ada the geography of opportunity, status sosioekonomi. Ini mungkin topik yang sensitif, tapi ini realita. Latar belakang ekonomi keluarga dari pendapatan sampai pendidikan orang tua itu ngebentuk peta kesempatan yang beda buat setiap orang. Anak dari keluarga SES tinggi biasanya punya akses ke sekolah lebih bagus, jaringan lebih luas, dan bisa magang tanpa dibayar. Tapi lebih dari itu, SES bahkan ngebentuk apa yang kita anggap penting dalam kerjaan. Riset nunjukin anak dari SES rendah cenderung memprioritaskan gaji tinggi dan keamanan kerja. Sementara mereka yang dari SES tinggi yang punya jaringan pengaman finansial lebih berani buat ngejar passion atau dampak sosial. Jadi, pilihan karir itu sendiri sebenarnya adalah sebuah privilege.
Buat sebagian orang, ini bukan soal milih passion, tapi soal milih jalan tercepat menuju pendapatan yang stabil. Ketiga, realita pasar kerja, gaji, dan keamanan. Tentu saja kita semua butuh makan. Gaji dan keamanan kerja adalah motivator utama. Gaji yang adil itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal ngerasa dihargai. Dan keamanan kerja itu ngasih ketenangan, apalagi di zaman yang nggak menentu ini. Tapi uniknya, riset pas pandemi COVID-19 nemuin hal yang aneh. Orang-orang terdidik yang kena PHK bukannya makin ngejar gaji dan keamanan, mereka malah jadi lebih pengen nyari kerjaan yang sesuai passion mereka. Krisis besar ternyata bisa bikin kita mikir ulang soal apa yang benar-benar penting dalam hidup. Intinya, kamu harus bisa menyeimbangkan kompas internal kamu, yaitu passion, bakat, dan juga nilai-nilai. Dengan peta eksternal ini, yaitu ekspektasi keluarga dan juga kondisi ekonomi. Disinilah values atau nilai-nilai pribadi kamu jadi wasit utamanya. Saat kamu dihadapkan pilihan antara kerjaan gaji gede tapi ngebosenin, dan kerjaan passion kamu tapi gaji pas-pasan. Nah, nilai-nilai kamulah yang akan nentuin jawabannya. Guys, semua teori dan faktor yang kita bahas tadi sekarang lagi diobrak-abrik sama satu hal, yaitu masa depan. Dunia kerja berubah dengan kecepatan yang gila-gilaan. Tangga karir yang lurus dan jelas udah nggak ada, diganti sama ekosistem yang begitu dinamis dan acak. Revolusi teknologi, yaitu AI dan otomatisasi ini, diprediksi bisa mengotomatisasi sebagian besar aktivitas kerjaan kita. Bukan cuma kerjaan kasar, tapi juga kerjaan kantoran level pemula. Ini tentu saja bikin cemas. Tapi ada sisi baiknya. World Economic Forum bilang, walaupun jutaan pekerjaan hilang, bakal lebih banyak lagi pekerjaan baru yang akan tercipta. Fokusnya geser nih, dari melakukan tugas menjadi memanfaatkan AI sebagai alat bantu buat jadi lebih produktif dan kreatif. Ini artinya cuma satu, belajar seumur hidup atau lifelong learning. Itu harga mati. Skill kamu bisa basi dalam sekejap. Hampir separuh pekerja butuh di reskilling pada tahun 2025 ini. Skill yang paling dicari di masa depan adalah gabungan antara skill teknis dan skill manusiawi yang unik. Apa tuh skill teknis? Ada AI, ada big data, ada cyber security programming. Lalu skill manusiawi itu apa? Berpikir analitis, berpikir kreatif, kepemimpinan, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi. Semakin AI-nya jago ngerjain tugas-tugas rutin, semakin mahal harga skill-skill manusiawi ini. Lalu ada paradigma kerja baru nih, namanya gig economy dan remote work. Lupain kerjaan kantor 9 to 5 seumur hidup. Selamat datang di era gig economy, di mana kerjaan itu bentuknya freelance, kontrak jangka pendek atau proyekan. Diperkirakan pada tahun 2025, pekerja gig itu bisa mencapai hampir separuh dari total tenaga kerja di Amerika Serikat sendiri. Ini melahirkan konsep portfolio career, di mana karir kamu itu adalah kumpulan dari berbagai proyek dan klien. Kamu punya kontrol lebih besar atas jadwal dan juga variasi kerjaannya. Ditambah lagi dengan remote dan hybrid work, kerja dari mana aja udah jadi standar baru. Ini membuka kesempatan kerja dari seluruh dunia dan ngebuat work-life balance itu jadi prioritas utama. Riset nunjukin model hybrid yang dikelola baik itu bisa meningkatkan retensi karyawan sampai 33% tanpa ngurangin produktivitas. Lalu ada definisi sukses baru nih, yaitu purpose over paycheck. Semua perubahan ini berujung pada satu hal, definisi kerjaan bagus itu berubah. Buat Gen Z dan milenial, ini bukan lagi cuma soal gaji dan jabatan. Faktor kayak fleksibilitas, dukungan kesehatan mental, dan punya purpose atau tujuan mulia, jadi sama pentingnya, bahkan lebih. 83% karyawan bilang bahwa work-life balance ini lebih penting daripada gaji. Dulu, kerjaan itu satu paket. Perannya apa? Lokasinya di mana? Jam kerjanya berapa? Gajinya, semuanya itu dari satu bos. Sekarang terjadi namanya the great unbundling. Yaitu apa? Remote work melepas kerjaan dari lokasi. Gig economy melepaskan kerjaan dari satu bos permanen. Ini ngasih kita kebebasan luar biasa untuk merancang hidup profesional kita sendiri. Tapi ini juga berarti tanggung jawab yang ada di tangan kita buat ngatur pengembangan diri, jaminan sosial, dan juga stabilitas kita sendiri. Gimana guys? Pusing? Atau malah jadi tercerahkan? Milih karir di zaman sekarang itu kayak main game open world yang kompleks. Kamu harus ngerti karakter kamu, ngerti lingkungan sekitar kamu, dan ngerti aturan mainnya di masa depan nih bagaimana. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Nah,
Saya kasih beberapa strategi praktis ya. Yang pertama, bangun kesadaran diri dari dalam. Coba deh, lakukan tes-tes kepribadian kayak Riasek atau The Big Five tadi. Bukan buat ngeramal nasib ya, tapi ini buat ngebangun kamus tentang diri kamu sendiri. Biar kamu bisa bilang, oh iya, saya tuh begini. Yang kedua, perjelas nilai-nilai kamu. Renungin, apa yang paling penting buat kamu? Apakah kebebasan ataukah keamanan finansial? Bikin prioritasnya. Ini bakal jadi pegangan kamu saat harus milih di antara pilihan yang sulit. Yang ketiga, jadilah penjelajah yang proaktif. Kejelasan karir itu datang dari mencoba, bukan cuma dari ngelamun. Lakukan riset, ngobrol sama orang di industri yang kamu minati. Magang, jadi relawan, kerjain proyek-proyek kecil buat ngetes minat kamu. Lalu yang keempat adalah belajar seumur hidup. Itu adalah kewajiban. Punya growth mindset. Terus upskilling, terus reskilling. Fokus pada skill teknis dan skill manusiawi yang bakal dibutuhin di masa depan. Masa depan karir kamu itu bukan sesuatu yang kamu temukan, tetapi sesuatu yang kamu bangun. Sekarang saya mau denger nih dari kamu. Dari semua faktor yang udah kita bahas tadi, ada kepribadian, ada ekspektasi orang tua, ada kondisi ekonomi, ada tren AI. Faktor mana nih yang paling nonjok dan yang paling kamu rasain sekarang dalam nentuin arah karir kamu? Yuk, coba cerita di kolom komentar di bawah. Nggak ada jawaban yang salah. Kita curhat dan diskusi bareng. Siapa tahu cerita kamu bisa juga ngebantu dan juga menguatkan yang lain. Terima kasih ya sudah setia dengerin episode ini sampai selesai. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.